Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus, mari Engkau penuhi kami sepanjang hari ini untuk kami boleh berjalan bersama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya Yesus. Merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Jamalah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami. Roh Kudus, Roh Kudus, mengalirlah, penuhi kami, oh haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, oh, haleluya. Kira marala 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 mo, kira marara
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita terus belajar bagaimana supaya kita bisa dituntun oleh Roh Kudus. Masalah utama sebetulnya adalah diri manusia itu sendiri yang menghalangi, yang menjadi penghambat, sehingga tidak bisa betul-betul dipimpin, dituntun, dikendalikan bahkan oleh Roh Kudus. Yaitu karena manusia coba menggunakan pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, bahkan kemauannya sendiri. Karena memang manusia adalah pribadi yang punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Akan tetapi Tuhan mau supaya pikiran kita yang terbatas, perasaan kita yang terbatas, kemauan yang terbatas ini diserahkan kepada Tuhan yang unlimited. Tuhan yang maha tidak terbatas. Ketika kita mau dituntun Roh Kudus, maka kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Suatu nuansa yang istimewa, karena Dia adalah Allah yang maha tahu dan serba tidak terbatas. Dialah yang akan menuntun. Selain itu sesuai dengan kehendaknya, tapi juga mengarah kepada kebaikan, hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu mari kita akan belajar saat ini bagaimana supaya kita ini bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita akan baca bersama-sama dari Kejadian pasal yang ke-6. Kali ini kita akan mulai dari ayat 9.
Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa, dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan. Dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Puji nama Tuhan. Saudara sekalian, kita melihat sebuah kisah yang kita sudah tahu ceritanya semuanya, akan tetapi kalau kita menempatkan diri kita sebagai Nuh pada saat itu, belum tentu ceritanya akan seperti ini. Karena apa? Sebetulnya ini diawali dari kondisi dari kehidupan manusia di dunia ini yang sudah sangat membuat Tuhan itu murka. Sehingga Tuhan menetapkan akan menghukum mereka karena kejahatannya dan seterusnya. Tapi Allah mendapati ada sebuah keluarga, yaitu keluarga Nuh, yang di dalam ayat 9 tadi dikatakan hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, hidup bergaul dengan Allah. Nah, inilah yang membuat Nuh itu bisa mentaati Tuhan. Bisa dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Inilah yang kita kenal sebagai dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Allah sendiri. Ketika Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera dengan detail yang Tuhan berikan, kemudian persiapan-persiapannya, dan kemudian apa yang harus dibawa masuk ke dalam bahtera itu, sepasang-sepasang dari hewan-hewan, persediaan makanan, dan seterusnya. Kita baca tadi dalam ayat yang ke-22,
Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini bagaimana Nuh itu betul-betul dengar-dengaran akan perintahnya Tuhan ini. Padahal kalau kita lihat situasinya pada saat itu, tidak tertutup kemungkinan Nuh bisa mengatakan, wah ini kok nggak masuk akal ini. Wah ini aneh ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dari pemikiran seperti itu, maka akan muncul kemudian gagasan-gagasan baru, ide-ide baru yang bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Ini seringkali yang menjadi problem dalam kehidupan manusia. Karena manusia suka menggunakan perhitungannya sendiri, pikirannya sendiri, dan seterusnya. Ini yang membuat manusia tidak hidup di bawah pimpinan Roh Kudus atau dikendalikan oleh Roh Kudus tersebut. Sehingga ya akhirnya melenceng ke sana kemari dan tidak ada hari depan dalam hidupnya. Walaupun ada yang mengklaim, oh saya beruntung kok. Tetapi keberuntungan itu kalau bukan dari Tuhan, itu sia-sia semuanya. Oleh karena itu, dari sini kita bisa belajar bagaimana Nuh ini seorang yang sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan. Sekalipun sekelilingnya ini menunjukkan ya hal-hal yang nampaknya sulit dipahami oleh akal. Membuat bahtera. Untuk apa sebetulnya bahtera ini? Ya kecuali kalau memang Nuh itu pengusaha kapal, lah itu lain ceritanya. Nuh bukan pengusaha kapal. Dia hanya seorang yang diceritakan hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Tetapi yang terpenting dalam hal ini adalah kalau kita mau sungguh-sungguh dipimpin Roh Kudus, maka kita harus bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menyerahkan baik pikiran, perasaan, kehendak kita, seluruh kepribadian kita kepada Tuhan. Maka di situ Roh Kudus akan bisa berkarya dalam hidup kita. Kalau kita lihat kisah Nuh ini, selanjutnya diawali dari ketaatannya itu, dan kemudian betul-betul terjadilah air bah yang tidak pernah diduga sama sekali, dan itu menenggelamkan semua sehingga tidak ada satu manusia pun, makhluk pun yang hidup kecuali Nuh dan keluarganya beserta dengan hewan-hewan yang ada di dalam bahtera tersebut. Dan ini berlangsung setahun lebih. Tapi karena ketaatannya itu, Nuh dan keluarganya selamat. Nah, jadi saudara sekalian kita lihat di sini, sebetulnya dipimpin Roh Kudus itu tidak sesulit seperti yang kita bayangkan. Seringkali banyak orang mengatakan, wah saya enggak bisa mendengar instruksinya, saya enggak tahu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita bisa belajar dari Nuh ini, bagaimana supaya
instruksi tersebut betul-betul bisa terjadi, ya. Di dalam ayat 9 tadi dikatakan begini, bagian B, ya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, ini yang Tuhan mau, ya. Bergaul dengan Allah. Sehingga apa? Kalau hidup bergaul dengan Allah, intim dengan Allah, maka instruksi yang diberikan Tuhan itu bisa diterima dengan baik dan jelas. Connect, ada hubungan, ada koneksi, ya, yang baik. Demikian juga kita lihat semua ini, koneksi hubungan itu sangat penting. Kita sudah tahu sekarang ini teknologi wireless, yaitu nirkabel tanpa kabel semua. Telepon tanpa kabel yang kemudian dikenal sebagai telepon genggam, handphone, telepon seluler, ya. Tidak pakai kabel, tapi bisa connect. Karena ada koneksi atau jaringan yang menghubungkannya, ya. Begitu juga kalau kita punya pergaulan yang intim dengan Tuhan, berarti kita connect dengan Tuhan. Dan semakin lama, maka semakin akan menjadi jelas apa yang menjadi kemauan Roh Kudus. Seperti seorang bapak dengan anaknya, ketika mereka punya suatu hubungan yang intim, bergaul akrab, maka si anak bisa mengerti, oh ini yang dimaui ayahnya, oh begini, begitu, dan seterusnya. Dan bapak juga bisa mengerti, oh anaknya perlu ini, perlu itu, dan seterusnya. Sehingga dari hubungan ini terjalin suatu keintiman, dan itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat indah, ya. Oleh karena itu, belajar dari Nuh ini, taat kepada Tuhan, dan kemudian hidup bergaul dengan Roh Kudus. Ketika kita mempunyai pergaulan, hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan bisa mendengar instruksi-instruksi itu dengan terang, ya. Terlebih lagi, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang sangat diperhatikan oleh Tuhan. Orang yang kepadanya Tuhan berkenan menganugerahkan kasih karunia-Nya, mencurahkan kasih karunia-Nya kepadanya. Oleh karena itu, mari sepanjang tahun kita belajar bagaimana fullness of the Spirit, dikuasai Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan dituntun oleh Roh Kudus. Itu sebetulnya suatu anugerah istimewa. Tuhan yang Maha Tahu, Maha Besar, Maha Kuasa berkenan menuntun kita untuk membawa kita di jalur yang benar, koridor divine destiny ini, sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu, mari pagi hari ini ternyata kuncinya cuma tidak menggunakan pikiran sendiri, perasaan sendiri, bahkan kemauan sendiri. Seperti Nuh ini, kita
Ketika Tuhan suruh bikin bahtera, ya dilakukan aja. Dia tidak merasa aneh lah dan seterusnya. Walaupun secara manusia bisa muncul perasaan aneh, pikiran yang tidak masuk akal dan seterusnya. Tapi apapun itu, Nuh melakukannya sesuai dengan instruksi yang Tuhan berikan. Dan hasilnya sangat menggembirakan dan memuliakan nama Tuhan. Begitu juga kita. Mari kita tidak pakai pikiran sendiri. Walaupun perasaan kita, pikiran kita seringkali menyatakan, wah aneh ini. Pasrah kepada Roh Kudus. Silakan Roh Kudus, Engkau berkarya. Sebab aku percaya kepadamu. Engkau yang membawa aku kepada hari depan yang penuh harapan. Maka kita akan menikmati sukacita dan kebahagiaan di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan Roh Kudus menuntun kami, menguasai kami sepenuhnya, mengendalikan hidup kami. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami serahkan pikiran, perasaan, kehendak kami ke dalam tangan-Mu, Yesus. Sebab hanya Engkau yang membuat kami berhasil. Sehingga sepanjang hari ini kami semuanya diberkati berkelimpahan, kami sehat, dan kuasa darah Yesus akan sungguh-sungguh menjadi tanda perlindungan dalam hidup kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.